warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk video sesi ke-7 dari mata kuliah statistika. Untuk materi kita kali ini adalah di materi 6 untuk deret berkala atau bisa disebut juga time series atau forecasting. Nah, untuk analisis deret berkala atau time series ini adalah suatu metode kuantitatif di mana nanti untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur. Nah, untuk analisis ini mencoba menganalisis nilai suatu variabel yang disimbolkan dengan Y dan dikaitkan dengan unsur waktu yang biasa disimbolkan dengan X. Atau kalau di materi di sini ada tipe variabelnya, yaitu nanti yang pertama adalah variabel bebas atau variabel independen yang merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua adalah variabel tergantung atau terikat atau disebut juga dependent, merupakan variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebasnya. Jadi yang independen mempengaruhi, yang dependent dipengaruhi. Selanjutnya, untuk syarat dari melakukan analisis time series ini, kita butuh data masa lalu atau historical data. Ya, jadi kalau tidak ada data sebelumnya, maka kita tidak bisa melakukan analisis time series ini. Nah, dengan adanya data masa lalu, maka kita bisa membuat prediksi atau forecasting atau peramalan untuk digunakan pada masa yang akan datang. Oke. Untuk datanya seperti ini. Misalkan ada dua variabel tahun dan juga variabel penjualan. Nah, untuk variabel tahunnya mulai misalkan dari tahun 2005 penjualannya 4.300, 2006 4.700 dan seterusnya sampai dengan tahun terakhir di sini adalah 2020 sebesar 13.300 untuk penjualannya. Nah, ini merupakan data masa lalu yang akan kita pakai untuk analisisnya nanti. Oke, untuk analisisnya langsung aja ke menu analyze, kemudian ke menu regression. Nah, dari sini ada banyak pilihannya, kita pilih untuk pilihan ketiga yaitu curve estimation. Nah, dari sini kita harus menentukan untuk variabelnya di sebelah kanan itu disediakan untuk dependent dan juga independent. Nah, kita harus menentukan yang mana variabel dependent dan yang mana variabel independennya. Nah, dari sini cara menentukannya adalah cara gampangnya kita buat kalimat mana yang mempengaruhi. Dari sini kita bisa bikin kalimatnya tahun mempengaruhi penjualan atau penjualan mempengaruhi tahun. Nah, yang benar adalah tahun mempengaruhi penjualan. Maka dari itu, variabel tahun kita masukkan ke variabel independen, karena yang mempengaruhi itu yang independen. Posisinya ada di bagian bawah. Kemudian untuk penjualan, kita inputkan ke variabel dependent, yang posisinya ada di atas. Selanjutnya, di sebelah kanan ini sudah terchecklist include constant in equation. Jadi di sini nanti kita harus includekan atau masukkan konstantanya untuk memasuki persamaan trennya di sini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya nilai untuk variabel dependent, X-nya variabel independent. Nah, A-nya ini intercept Y atau bisa juga disebut dengan konstanta. Sedangkan yang B-nya adalah lereng garis tren. Selanjutnya untuk modelnya di sini juga sudah default checklist yaitu linear karena nanti kita akan menggunakan persamaan garis linearnya. Oke, kalau sudah langsung kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari outputnya. Tabel yang pertama adalah tabel model description. Di sini hanya untuk mendeskripsikan dari dua variabel tadi, mana yang merupakan variabel dependent dan mana yang merupakan variabel independent. Nah, di sini ada dependent variabel, yaitu variabel penjualan untuk variabel dependentnya. Kemudian equation-nya adalah linear. Selanjutnya independent variabel atau variabel independentnya adalah variabel tahun. Selanjutnya ada tabel case processing summary. Di sini ada total case-nya, N-nya 16 karena tadi data yang kita inputkan di sini datanya sebanyak 16 data. Selanjutnya ada tabel variable processing summary. Di sini juga
kita bisa lihat dari dua variabel tadi mana yang dependen dan mana yang independen. Selanjutnya untuk number of positive value di sini ada 16 karena tadi juga 16 data semua masing-masing baik yang variabel penjualan maupun variabel tahun. Selanjutnya number of zero, number of negatif sama missingnya 0 semua karena tidak ada nilai yang negatif maupun data yang hilang atau missing. Nah, selanjutnya kita fokus untuk tabel model summary and parameter estimate. Disinilah nanti untuk hasil analisisnya. Yang pertama dari tabel model summary and parameter estimate, di sini kita bisa analisis yang pertama adalah di kolom R-square. Di kolom R-square di sini nilainya ada titik di depannya, jadi di sini nilainya adalah 0,969. Nah, untuk kolom R-square di sini bersama dengan yang kemarin cross tab. Jadi untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel yang independennya terhadap variabel dependennya. Nah, untuk nilainya di sini 0,969% ini dikalikan dengan 100% menjadi 96,9%. Oke, keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat di modul. Nah, di sini jadi nilainya 0,969, di situ kita kalikan dengan 100% menjadi 96,9%. Hal tersebut bisa kita analisis, artinya adalah variabel tahun di mana dia yang independen mempengaruhi variabel penjualan yang dependennya sebesar 96,9%. Nah, sisanya sebanyak 100% dikurangi yang 96,9% ini, yaitu 3,1% dipengaruhi oleh variabel atau hal lain. Karena di sini tidak disebutkan untuk variabel lainnya, maka kita bisa sebutkan aja untuk variabel lain atau hal lain. Selanjutnya, di tabel model summary and parameter estimate, di sini juga bisa untuk analisis dari persamaannya, yaitu dari persamaan yang Y sama dengan A plus BX. Nah, dari keterangan ini, maka kita bisa dapatkan hasil untuk persamaannya. Kita fokus di kolom parameter estimate. Nah, di situ untuk konstan, itu untuk nilai konstantanya, yaitu untuk nilai A-nya. Di situ nilainya ada negatifnya, jadi kalau ada negatifnya dia muncul negatifnya, negatif 1381054,779. Kemudian untuk nilai B-nya kita bisa lihat di kolom B1, yaitu 690,735. Maka hasilnya kita bisa dapat Y-nya tadi dari variabel dependent, yaitu variabel penjualan, X-nya variabel independen, yaitu variabel tahun, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaannya. Jadi Y sama dengan A-nya nilainya kita masukkan, kemudian B-nya nilainya kita masukkan, kemudian dikalikan dengan X. Nah, kalau kita jabarkan sesuai dengan nama-nama variabelnya, maka peramalannya menjadi penjualan sama dengan negatif 1381054,779 ditambah 690,735 dikalikan dengan tahunnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan untuk hasil persamaan garis linearnya ini, maka kita bisa melakukan untuk peramalan. Contoh, misalkan seandainya kita meramalkan penjualan 10 tahun yang mendatang. Nah, berarti dari tahun terakhir tadi 2020, 10 tahun lagi maka menjadi 2030. Kita bisa menghitungnya dengan memasukkan ke dalam persamaan ini tadi. Maka penjualan untuk tahun 2030 kita masukkan persamaannya. Tinggal untuk variabel tahunnya di sini yang independen tadi kita ganti dengan tahun berapapun yang ingin kita ramalkan. Misalkan tadi 2030, maka tinggal kita ganti 2030. Maka yang belakang untuk B dikalikan X, hasilnya ini 1402192,05. Tinggal kita tambahkan dengan nilai A-nya atau konstantanya. Jadi walaupun di sini negatif, tetap kita masukkan negatifnya. Maka hasil untuk penjualan tahun 2030 maka sebesar ini 21.137,868 unit. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil untuk persamaan garis linearnya seperti ini, kita bisa meramalkan untuk tahun berapapun yang ingin kita ramalkan. Selanjutnya untuk yang bawah di sini ya, ini untuk gambar kurvanya.
Untuk variabel tahun tadi sebagai variabel X-nya atau yang independen, maka di sini juga sebagai sumbu X, kemudian penjualan sebagai sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk garis lurus ini adalah untuk garis linearnya. Jadi seandainya trennya atau persamaannya sesuai dengan perhitungan yang ada di sini, maka ini garis lurusnya, garis linearnya. Sedangkan yang titik-titiknya ini adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi di sini kejadiannya sebenarnya bisa di bawah dari persamaan garis linear maupun bisa di atas dari persamaan garis linear. Dan yang namanya peramalan bisa mendekati hasilnya, maka di sini ada titik-titik yang sangat mendekati dengan garis linearnya. Terima kasih.